Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karna Azarin Tias. Di sini saya izin menjelaskan tentang pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada konsep dasar pengorganisasian MSDM. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi pekerjaan, tanggung jawab, serta wewenang agar seluruh kegiatan organisasi berjalan terkoordinasi. Dalam manajemen SDM, pengorganisasian berperan penting untuk menjamin setiap karyawan memahami perannya, menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar bagian, dan menyusun struktur yang memungkinkan keputusan diambil secara efisien. Baik, selanjutnya ada fungsi utama pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan langkah awal dalam pengorganisasian. Melalui pembagian kerja yang sistematis, setiap karyawan diberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik sesuai keahlian, pengalaman, dan kapasitasnya. Baik, yang kedua ada pembentukan struktur organisasi. Setelah pembagian kerja dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun struktur organisasi yang mengatur hubungan antar bagian dan jalur pelaporan. Struktur ini menjadi kerangka yang menghubungkan setiap fungsi dan posisi di dalam perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada optimalisasi SDM. Optimalisasi SDM merupakan memanfaatkan kemampuan, keterampilan, dan potensi karyawan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini menekankan pada prinsip the right man in the right place. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengorganisasian MSDM. Yang pertama ada identifikasi aktivitas, yaitu langkah pertama dalam proses pengorganisasian adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas dan pekerjaan yang perlu dilakukan agar tujuan organisasi tercapai. Proses ini diawali dengan memahami visi, misi, dan sasaran strategi organisasi, lalu diterjemahkan menjadi aktivitas konkret di berbagai bidang. Baik, yang kedua ada pengelompokan tugas, yaitu tahap berikutnya adalah mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan kesamaan fungsi, tujuan, dan jenis kegiatan. Langkah ini sering disebut dengan departementalisasi yang bertujuan menciptakan koordinasi internal yang efisien. Yang ketiga ada penentuan jabatan dan wewenang. Tahap ini berkaitan dengan penetapan posisi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Setiap jabatan harus memiliki uraian kerja yang jelas meliputi tugas utama, tanggung jawab, serta batas wewenang pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada penempatan SDM. Tahap akhir dalam proses pengorganisasian adalah menempatkan SDM pada proses yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan potensi mereka. Langkah ini dikenal juga dengan istilah penempatan berbasis kompetensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi pengorganisasian. Yang pertama ada sumber daya manusia. Faktor pertama dan yang paling dominan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Dalam konteks SDM, manusia bukan sekadar aset organisasi, tetapi merupakan penggerak utama seluruh aktivitas operasional dan strategis. Yang selanjutnya ada faktor struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana hubungan kerja, alur komunikasi, dan tanggung jawab dibentuk dalam organisasi. Faktor ini bukan hanya hasil dari kebijakan manajemen, tapi juga mencerminkan karakter dan budaya kerja perusahaan. Yang ketiga ada faktor tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan kompas yang menentukan arah seluruh kegiatan. Tanpa pemahaman yang jelas terhadap tujuan dan strategi perusahaan, pengorganisasian akan kehilangan arah dan koordinasi. Yang keempat ada faktor lingkungan dan teknologi. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga pendorong transformasi struktur organisasi menuju sistem kerja yang lebih cerdas dan adaptif. Perubahan digital dan globalisasi menuntut struktur yang lebih fleksibel dan responsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pengorganisasian yang efektif. Yang pertama ada produktivitas karyawan meningkat. Ketika tugas dibagi dengan jelas dan setiap karyawan memahami tanggung jawabnya, maka waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan secara efisien. Yang kedua, ada komunikasi organisasi lebih lancar. Dengan pengorganisasian yang efektif, setiap pegawai tahu kepada siapa ia harus melapor, bagaimana menyampaikan informasi, dan bagaimana menerima instruksi. Sistem komunikasi yang jelas akan mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada konflik kerja berkurang. Struktur yang jelas membantu setiap individu memahami batas tugasnya dan menghormati tanggung jawab pihak lain. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Ketika individu memahami peran, tujuan, dan kontribusinya dalam organisasi, mereka merasa dihargai dan dibutuhkan. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi dan koordinasi antar bagian. Organisasi yang terstruktur memungkinkan setiap unit bekerja sesuai peran tanpa saling mengganggu, tetapi tetap berkoordinasi menuju tujuan bersama. Yang terakhir ada mendorong inovasi dan perubahan positif. Struktur organisasi yang sehat tidak membatasi kreativitas, melainkan menjadi dasar bagi inovasi yang terarah. Manajemen yang terbuka terhadap ide baru menciptakan budaya kerja progresif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan pengorganisasian MSDM di era digital. Perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi bekerja dan mengelola sumber daya manusianya. Jika dulu pengorganisasian SDM hanya fokus pada pembagian tugas dan hierarki, kini perubahan harus mampu menata struktur kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Secara keseluruhan ada 3 tantangan besar yang dihadapi dalam pengorganisasian MSDM. Yang pertama ada transformasi digital dan perubahan pola kerja. Yang kedua dinamika strategi bisnis yang semakin cepat berubah. Yang ketiga ada keberagaman tenaga kerja yang menuntut kepemimpinan inklusif. Selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi pengorganisasian MSDM yang sukses. Yang pertama ada fleksibilitas struktur organisasi.
Yang dimaksud fleksibel berarti organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan arah dan identitasnya. Baik, selanjutnya ada pengembangan SDM secara berkelanjutan. SDM adalah aset paling berharga organisasi. Agar organisasi dapat terus tumbuh, karyawan pun harus berkembang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun mentalitas. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi SDM. Teknologi telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan SDM modern. Digitalisasi memungkinkan organisasi melakukan koordinasi, evaluasi, dan komunikasi secara cepat, akurat, dan transparan. Yang keempat, ada penguatan. Yang keempat, ada penguatan budaya organisasi dalam kolaborasi. Budaya organisasi adalah lem yang menyatukan seluruh anggota organisasi. Tanpa budaya yang kuat, struktur sebaik apapun tidak akan berjalan efektif. Dan yang kelima, ada kepemimpinan adaptif dan partisipatif. Pemimpin memainkan peran kunci dalam menjaga agar sistem pengorganisasian berjalan efektif. Kepemimpinan adaptif adalah gaya yang mampu mengarahkan tim dalam ketidakpastian dan perubahan cepat. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan jantung dari manajemen sumber daya manusia. Ia berfungsi menghubungkan visi strategis perusahaan dengan tindakan operasional di lapangan melalui sistem kerja yang struktur, kolaboratif, dan adaptif. Organisasi yang sukses bukanlah organisasi terbesar atau terkaya, tetapi organisasi yang mampu menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dalam struktur yang tepat dengan nilai dan tujuan yang sama. Dengan kata lain, pengorganisasian MSDM yang cerdas adalah fondasi bagi keberlanjutan inovasi dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.